Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Sania Nabila Anwar dengan NIM 12620708084 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 2B. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS. Baik, untuk yang bab pertama yaitu ruang lingkup teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah studi dan praktik etika dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber daya teknologi tepat guna. Tujuannya tetap untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan menyenangkan serta untuk meningkatkan kinerja. Ruang lingkupnya ada 5, yaitu yang pertama area desain, yang mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam merencanakan atau merancang suatu program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis. Area desain ini mencakup 4 area utama teori dan praktik, yaitu yang pertama desain sistem pembelajaran, yang kedua desain pesan, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran, dan yang keempat yaitu karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu area pengembangan area pengembangan berarti proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Bidang pengembangan meliputi yang pertama yaitu teknologi percetakan, yang kedua yaitu teknologi audiovisual, yang ketiga yaitu teknologi berbasis komputer, dan yang terakhir yaitu multimedia. Yang ketiga yaitu area pemanfaatan dan adalah tindakan menggunakan metode dan model pembelajaran, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana belajar meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, kebijakan, dan peraturan. Yang keempat yaitu area manajemen, meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan koordinasi. Meliputi manajemen proyek, manajemen sumber daya, dan manajemen sistem pengiriman, manajemen informasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu area penilaian. Penilaian adalah proses untuk menentukan layak atau tidaknya pembelajaran, dan pembelajaran yang meliputi yang pertama yaitu analisis masalah, yang kedua yaitu pengukuran referensi, dan yang ketiga yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Baik, bab yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan. Seperti yang pertama, membuat dan merancang sebuah aplikasi yang dapat menyimpan seluruh database, seluruh informasi yang ada di sekolah seperti sistem penilaian, kurikulum, manajemen pendidikan, ataupun materi pendidikan. Yang kedua yaitu pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan dalam menunjang proses pembelajaran atau penggunaan audio visual sebagai salah satu metode pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media internet dan media komunikasi jarak jauh lainnya seperti WA, telepon, Facebook, email, dan lain-lain untuk berbagi informasi yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga untuk berinteraksi antara guru dan siswa tidak lagi harus bertatap muka. Yang kelima yaitu pemanfaatan komputer sebagai alat pendukung pendidikan lainnya. Baik, bab yang ketiga yaitu teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi baik secara implisit atau eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, keberlangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Secara umum, ada 3 pendekatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan dan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu learning about computers and the internet, di mana teknologi literasi
menjadi tujuan akhir. Yang kedua yaitu learning with computer and the internet, di mana teknologi informasi memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga yaitu learning through computer dan the internet, yaitu mengintegrasi pengembangan keterampilan-keterampilan berbasis teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi dalam kurikulum. Keterkaitan teknologi dengan proses belajar mengajar, yaitu teknologi kaitannya dengan sebagai media yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Sebagai media pembelajaran, teknologi khususnya TIK dikaitkan dengan berbagai kegiatan yang digunakan untuk mengakses, mengumpulkan, memanipulasi dan mempersembahkan atau berkomunikasi mengenai informasi. Dengan adanya teknologi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran antara murid dan guru sebagai wadah pengembangan diri, kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh informasi, serta dapat menciptakan pendidikan berkualitas untuk melahirkan SDM yang berkualitas. Baik, yang keempat yaitu pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu visual. Media visual merupakan sumber belajar yang di dalamnya berisi pesan dan informasi, khususnya materi belajar yang disampaikan secara menarik dan interaktif serta diterapkan menggunakan indera penglihatan. Macam-macamnya yaitu yang pertama gambar atau foto, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran seperti media bergambar yang berbentuk cerita dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Yang kedua yaitu peta konsep, merupakan suatu gambar yang menyajikan suatu hubungan yang bermakna antara konsep dari suatu pokok-pokok materi belajar yang dirangkum. Yang ketiga yaitu diagram, adalah suatu media visual yang berfungsi untuk memaparkan suatu media atau data yang akan disajikan dalam bentuk gambar. Yang keempat yaitu grafik, adalah media visual yang berupa garis dan penyajiannya menggunakan titik-titik atau garis-garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Yang kelima yaitu poster, adalah media visual yang berupa gambar disertai tulisan yang menekankan pada suatu atau ide pokok sehingga dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang keenam yaitu peta atau globe, adalah media visual yang berupa suatu gambar atau benda yang berfungsi untuk menyajikan data atau data lokasi. Yang kedua yaitu audio. Metode pembelajaran dengan menggunakan audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal ataupun ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, ataupun laboratorium bahasa. Yang ketiga yaitu audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang merangsang alat penglihatan dan indera telinga secara bersama-sama. Lantaran media ini memiliki unsur bunyi dan unsur gambar yang merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar. Terdapat 6 jenis dari media audiovisual yang pembelajarannya diantaranya yang pertama transparasi, yang kedua laboratorium bahasa, yang ketiga siaran radio, yang keempat yaitu film, yang kelima televisi, yang keenam tape atau video kaset. Baik, bab yang kelima yaitu pengembangan media berbasis komputer dan PPT dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu media berbasis komputer, yaitu penggunaan komputer sebagai media penyampaian informasi pembelajaran, latihan soal, umpan balik, dan skor jawaban peserta didik. Ada 3 bentuk penggunaan komputer dalam kelas, yaitu untuk mengajari siswa menjadi mampu membaca komputer atau komputer literate, untuk mengajar dasar-dasar pemrograman dan pemecahan masalah komputer, dan untuk melayani siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis komputer meliputi yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran kedua, berorientasi pada tujuan pembelajaran ketiga, berorientasi pada pembelajaran yang keempat, dan yang terakhir yaitu orientasi pada pembelajaran tuntas. Yang kedua yaitu media Microsoft PowerPoint. Yang kedua yaitu media Microsoft PowerPoint. Microsoft Office
Media PPT adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Di samping Microsoft Word dan Excel yang telah dikenal banyak orang, PPT merupakan salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dan penggunaan, dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk penyampaian data. Pemanfaatan media presentasi ini dapat digunakan oleh pendidik untuk mempresentasikan materi pembelajaran ataupun tugas-tugas yang akan diberikan. Bab yang keenam yaitu pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Internet adalah hadirnya internet di kalangan mahasiswa telah mengubah bagian besar sistem dan tata cara dalam mencari informasi. Dengan adanya internet, seseorang dapat mencari informasi dengan mudah, dimanapun, kapanpun, tanpa harus mengunjungi perpustakaan atau toko buku. Sehingga adanya internet memungkinkan mengakses sumber informasi yang mulai tersedia makin banyak. Yang pertama yaitu internet dalam pembelajaran, sumber-sumber informasi tanpa batas dan aktual dengan sangat cepat dapat diakses melalui internet. Yang kedua yaitu internet sebagai media pendukung dalam perkuliahan. Internet dapat digunakan sebagai media pembelajaran seperti media lain yaitu televisi, radio, CD-ROM, interaktif, dan lain-lain. Internet sebagai media diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses belajar mengajar di perguruan tinggi karena internet mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara dosen dengan mahasiswa sebagaimana yang disyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.